Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Firdaus El-Mainuri. Dan Saya Kajito L kayaknya nih. gimana kabarnya Mas Kajito? Alhamdulillah, Sehat? kabar baik, sehat selalu. Kayaknya rona-rona wajahnya kayaknya kurang sehat atau Oh ya nampak lelah atau biasalah, gimana nih? biasalah agak capek dikit. Nah, Mas, hari ini kita akan ngaji soal ini Mas, intoleransi kembali terjadi. Hmm, Jadi keragam eee, apa ya istilahnya itu, masyarakat itu masih menganggap bahwa yang berbeda itu adalah musuh. hmm, Nah, ini baru-baru ini pada tanggal 27 Juli kemarin Mas, ini ya, ada aksi yang begitu mengkhawatirkan ya, dan membuat kita sedih. Jadi ada penyerangan dan perusakan rumah doa milik Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia Anugerah Padang, di Padang, Mas. ya, Nah, serangan ini sangat brutal, sampai ada 2 anak mengalami luka-luka. hmm, Bahkan rumah yang diserang itu, rumah doa yang diserang itu mhm, sampai rusak parah, Mas. ya, Ya. Jadi ada yang menganggap bahwa karena mereka, masyarakat yang membuat perusakan itu menganggap bahwa rumah itu dijadikan sebagai tempat ibadah. hmm, Jadi kayak semacam ada tudingan, katanya itu, kata pemerintah setempat itu, "Oh itu salah paham." mhm, Ini gimana nih menurut Mas Kajito? iya, iya, artinya bahwa perilaku pengerusakan, ya, aksi barbar, penghakiman, ya, terhadap masyarakat kelompok minoritas itu mendapatkan, semacam pemakluman ya. Kalau kita lihat, pemakluman dari pemerintah dan FKUB. Kenapa begitu? Karena melihat dari pernyataannya, mereka mengatakan itu salah paham, bukan salah paham. Orang salah paham itu kalau misalnya, dia mendapatkan pengertian yang berbeda. Nah, misalnya menganggap orang Kristen Katolik sama dengan Kristen Protestan, sama-sama Kristen, nah itu salah paham. Dia gagal memahami bahwa Kristen Protestan dan Kristen Katolik itu 2 agama yang berbeda. Ada yang bilang begini, Mas, ini bukan salah paham, sudah perusakan. Kalau salah paham itu sudah cukup dipahami aja gitu, Ya, jangan sampai berbuat tindakan yang anarkis. betul. Tapi kalau sudah berbuat pengerusakan, Mhm, pengeroyokan dan semacam itu bukan salah paham lagi itu. iya. Makanya saya heran ya dengan, pernyataan konyol dari pemerintah ya, dalam hal ini pemerintah Sumatera Barat, ini provinsi ya atau wali kota ini yang ngomong ini? Yang wali kota, Wali kotanya ya, Bapak, dan FKUB ya, itu. FKUB itu Fadli Forum Amran, Komunikasi Umat Beragama. beragama. Forum ini kan dibentuk untuk menjembatani komunikasi antar umat beragama. Jadi kalau orang Islam mau bangun gereja, umat Islam mau bangun masjid, umat Kristen mau bangun gereja, ada wadahnya, forum komunikasinya. Atau kalau ada kesalahpahaman, kesalahpahaman itu ujung-ujungnya ya salah paham aja, nggak sampai aksi. Bahkan mungkin harusnya nggak sampai cekcok, namanya salah paham gimana sih? Hmm. Salah pengertian, salah paham. Harusnya kan segera ditangani ya, Ya, harusnya segera dicarikan iya. solusi. Dan Tapi itu kalau peran dari FKUB nih. FKUB, gitu loh. Tapi kemudian FKUB tadi, kayak saya lihat di Padang terutama ya, itu sudah jadi corongnya mayoritas. Mereka bahkan memberikan pemakluman, itu salah paham katanya. Sudah anarkis kalau dikatakan salah paham. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengkelabui publik, ya. Supaya masyarakat menganggap kasus kekerasan ini hal yang lumrah. Namanya salah paham ya udah kan, udah saling paham, kan gitu. Maunya disudahi dengan damai. Matre 10.000 misalnya. Dengan salaman, selesai, enak banget. Mereka sudah merusak, mereka sudah mengintimidasi, mereka sudah melakukan aksi kekerasan pada anak, dicatat ini. Iya. Ini, 2 eee anak yang jadi korban, Mas. iya, 2 anak jadi korban dan lain tuh Yang mendapatkan lain-lain itu dampak sampai ketakutan ketakutan katanya. psikologis ya, trauma. Ini kalau dihukum, hukumannya pasalnya berlapis, Mas. Bukan hanya Mmm, pengerusakan. jadi masuk ke kekerasan ya. Kekerasan ke anak, banyak banget yang bisa ditambahkan untuk menghukum. Nah, sebaiknya pemerintah dalam hal ini wali kota jangan goblok-goblok amat lah, jangan konyol begitulah. Kalau kamu melihat ada umatmu, mentang-mentang ini wali kotanya muslim ya, mentang-mentang FKUB dalam hal ini juga umat Islam ya,
itu nggak boleh kamu memberikan pemakluman atau kamu berusaha menutup-nutupi. Kalau bobrok katakan aja bobrok, "Emang nih si tolol ini ngamuk, nggak terdidik, Mhm. orang barbar atau jangan-jangan mabuk," kan gitu. Marahi aja, katakan bahwa dia salah supaya nggak terulang. Tapi kalau wali kotanya, hanya sependek itu, FKUB-nya malah ikut-ikut menutupi, ya ini akan terulang lagi gitu loh. Karena di level pemerintahnya saja mereka nggak mengakui secara jujur, ini ada penyakit di tengah masyarakat gitu loh. Jadi menurut Mas Kajito, kesalahpahaman itu hanya sebagai modus aja atau sebagai apa ya, akal-akalan aja. Iya, jelas Jadi itu. begini Mas, menurut kronologi ya, menurut berita yang beredar itu, jadi masyarakat itu tidak terima Mhm, karena ada sebuah rumah yang dipakai sebenarnya sih rumah itu dipakai buat tempat belajar bagi iya agama, bagi iya anak yang non-muslim itu, yang Kristen iya, itu. Jadi tempat untuk belajar agama. mhm, Ah, warga mengira kalau rumah itu dijadikan tempat ibadah. Karena menurut pemahaman mereka, iya, kalau rumah itu dijadikan sebagai tempat ibadah, mhm maka wajib punya izin. Nah, mhm. ini Mas. Nah, makanya ini yang disebut sebagai kesalahpahaman itu. Ya nggak bisa dong. Kan pernyataan pendeta itu ada yang mengatakan kalau rumah ini buat sarang narkoba, Mhm. buat mabuk-mabukan, buat pelacuran, oke lah masyarakat punya hak untuk menertibkan. Ini kan penyakit masyarakat, harus kita tertibkan. Tapi kalau tempat itu katakanlah buat gereja, buat ibadah, buat menyembah Tuhan, salahnya di mana? Itu yang pertama. Jadi kegoblokan masyarakat setempat itu karena mereka nggak memahami ini. Tempat itu tempat untuk beribadah, salahnya di mana? Gitu loh. Kalau itu tempat untuk maksiat, oke lah, kamu boleh menertibkan. Tapi kalaupun itu tempat ibadah kayak mau tempat maksiat, kamu juga nggak berhak untuk merusak. Ini dulu yang dicatat. Masyarakat setempat itu kan seolah dia mewakili Tuhan kan. Seolah-olah dia mendapatkan mandat menjadi wakil atau menjadi utusannya Tuhan Karena untuk mungkin menertibkan. mereka memahami Apa tuh? itu Mas hadis, "Man ra'a minkum Nah, itu mungkaran." yang salah. Itu dipahami siapapun yang melihat Hmm, kemungkaran, ya. maksudnya ya kemusyrikan dan semacam, maka Nah, harus segera dirubah agar gitu. diubah dengan tangannya, Dengan dengan tangannya kekerasan kekerasan. maksudnya kan. Nah, itu yang salah. Pemahaman yang salah, pemahaman ayatnya salah, mengkontekskan dengan keadaan Hadisnya ya juga tadi, salah. hadis ya, hadis tadi. Hadis itu, hadis, ya. Mhm. Nah, artinya gini, kalau ini katakanlah negara Islam, Mas, Anda juga nggak punya hak untuk melakukan sewenang-wenang. Kenapa? Negara Islam pun ada aparatnya. Jadi Hakmu, warga biasa itu tidak warga punya hak biasa ya? enggak, karena derajatmu sama. Mhm. Namanya pangkatnya kalau di ke polisi, tentara pangkat sama malu nuding-nuding suruh, ya nggak mau lah. "Semir sepatuku," ya nggak mungkin kamu digampar balik kamu. Pangkatnya sama, nggak boleh kamu perintah-perintah. "Cuci mobilku," nggak bisa dong. Tapi kalau senioritas itu kan di dalam, tentara misalnya, kan banyak itu yang, apa, sama atasannya itu seperti memang sama senior, sama junior gitu kan. Kalau dalam hal bermasyarakat nggak ada. Begitu kamu setara, ya udah, levelmu sama. Kecuali kamu mendapatkan amanat undang-undang, kamu aparat hukum, kamu boleh menindak, kamu punya kewenangan untuk itu. Nah, masyarakat di Padang itu kan dia hanya levelnya hanya masyarakat biasa kan. Kecuali kalau dia RT, kan ada itu RT-nya sebenarnya Artinya negor. ya. Negor itu oke kan apa, dia RT. Dan sebatas itu, RT pun nggak boleh melakukan aksi apapun. Karena dia secara undang-undang juga nggak punya kewenangan untuk menghukum. Kalau negor kan oke lah, kita maklumi lah karena dia RT. Lah ini yang bukan RT, yang warga biasa kok ngamuk. Makanya itu kan dalam memahami konteks hadis seperti tadi, kalau melihat kemungkaran harus diubah dengan tangannya. Kamu nggak punya legal standing untuk itu. Kamu nggak punya hak. Kalaupun itu memang rumah yang dijadikan tempat ibadah, salahnya di mana? Hakmu apa kamu larang-larang? Hah? Ya mereka menganggap salahnya di mana, ya kita takut, mereka takut Mas. Takut kenapa? Takut iman mereka tergoyah. Ya itu kan Mereka masalahmu. tak khawatir bahwa generasi anak-anak mereka, Mhm, warga takut terkontaminasi. Jadi keyakinan mereka takut mhm, tergerogoti. ya Begitulah mereka jadi khawatir. Jadi ya, mumpung sebelum terjadi apa-apa mhm. harus di ini dulu. Itulah pemikiran masyarakat yang picik ya, masyarakat yang wawasannya itu, sempit, masyarakat yang
nggak gaul gitu ya. Kalau masyarakat terbuka, pemikirannya luas, pergaulannya luas, dia nggak akan punya pemikiran sempit seperti itu gitu loh. Karena kalau kamu menganggap Islam sebagai agama yang benar, kamu nggak akan takut keimananmu luntur. Tapi kalau kamu Islamnya hanya Islam KTP, kamu rukun iman aja nggak paham, hanya dihafal, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Kamu nggak paham esensi keimanan, ya kayak gitu akhirnya. Saya bahkan menduga orang-orang ini sebenarnya agamanya juga cetek, ya. Karena orang-orang Islam yang agamanya cetek itu seringkali menganggap bahwa dia lebih suci dari yang lain. Orang-orang yang keimanannya luar biasa, keislamannya luar biasa, itu biasanya malah tawadhu. Karena tahu dirinya itu penuh dosa gitu loh. Dia melihat orang bermaksiat misalnya, dia akan berhusnudzon, oh bisa jadi besok dia tobat. Tobat, memperbaiki tindakan, meninggal. Husnul khotimah kan? Bisa jadi orang yang sekarang soleh, taat, patuh, besoknya malah melakukan kesyirikan, maksiat, atau apapun itu yang dilakukan. Sehingga Tuhan gak ridho. Kan gitu. Nah, cara-cara berpikir seperti inilah yang harus dilakukan oleh masyarakat, khususnya yang di Padang itu ya. Supaya mereka nggak picik gitu loh. Kalau agamamu memang benar, kalau Islam itu agama yang diakui, agama yang sahih, yang direstui oleh Tuhan, seperti itu, inad dina indallahil Islam, misalnya seperti kata Mhm. hadis itu kan, agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Oke, buktikan. Caranya gimana? Kamu men-challenge agamamu gitu loh. Kalau agamamu memang benar, hak, kamu nggak akan terkorosi oleh agama-agama yang lain. Justru kalau kamu berislam dengan baik, agama-agama lain itu akan melihatmu sebagai contoh. Ini kok agama bagus banget ya. Kita tiru ah, kita deketin ah. Kalau bisa malah mereka akan beralih gitu loh, mencontoh akhlakmu. Tapi kalau kelakuanmu dajjal, kelakuanmu bejat, kelakuanmu barbar, kelakuanmu nggak mencontoh Nabi ya, jangankan tertarik dengan Islam, mereka akan benci kalau melihat Islam. Mereka akan benci mendengar Quran. Mereka akan benci kalau mendengar azan. Kenapa? Kelakuan umatnya dajjal gitu loh. Makanya kelakuan dajjal semacam ini harus diakhiri. Hai masyarakat yang bodoh-bodoh itu, kalian harus pintar gitu loh. Wawasan kalian harus diperluas. Indonesia bukan negara Islam, bukan negara asal agama. Makanya kalian juga harus berwawasan kebinekaan, wawasan Nusantara. Karena ini negara bersama, ini negara yang kita perjuangkan bersama-sama dan harus kita nikmati bersama-sama. Harusnya begitu, Ini Mas. Mas, ada komentar dari seorang pimpinan ini Mas. Jadi seorang pimpinan komentarnya begini Mas, dia sedih ya, karena kenapa? Karena, negara seolah-olah tidak hadir. Ya, Jadi setiap ada aksi-aksi intoleransi, mhm, pembubaran rumah ibadah, penolakan pendirian rumah ibadah, pembubaran ibadah, jadi ya, pemerintah itu tidak hadirlah, ya, seolah-olah absen. Jadi absen. ketika semuanya sudah selesai, sudah baru turun. Ya, Nah, ya, jadi sampai mereka tuh merasa sedih. Bahkan ada yang seperti ini, Mas, ada yang komen, kalau seandainya, apa istilahnya, wilayah ini tidak cocok, mending umat yang non muslim itu dibikinin wilayah khusus, Mas. Jadi mmm, semuanya itu tempat apa, non-muslim, ya non muslim. Jadi biar mereka itu bisa bebas beribadah. mhm, Jadi biar tidak terganggu dan tidak dianggap mengganggu sama kelompok mhm, yang lain, sama ya, agama yang lain. Jadi ya, sampai mereka itu minta sebuah wilayah, satu wilayah yang mhm, semuanya diisi oleh non muslim itu, Mas. ya, Nah, gimana nih menurut Mas Kajito? ya, saya ingin jawab tadi ya komentar dulu, bahwa komentar itu muncul karena akibat dari kekesalan ya, dari netizen memandang Indonesia ini dengan putus asa. Dalam pandangan mereka ya sebagai minoritas, Indonesia itu telah gagal untuk disebut sebagai sebuah negara. Gagal dalam mengayomi kebebasan umat beragama untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Indonesia telah gagal untuk menciptakan kerukunan. Indonesia telah gagal untuk menghadirkan kesetaraan untuk setiap umat beragama, khususnya untuk umat minoritas. Makanya komentar itu sangat miris, sangat sedih. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintah memang gagal gitu loh. Jadi
kalau dalam hal ini kita persempit, kita kan nggak mungkin semua pemerintah kita salahkan. Pemerintah kan punya ada tupoksi masing-masing. Mhm. Ada Menteri Ekonomi, ada Menteri Sosial, masa disalahin dalam atas kasus ini kan enggak, gitu loh. Dan ini menunjukkan bahwa yang paling berhak untuk disalahkan yang pertama Menteri Agama, itu yang pertama ya. Saya nggak mau tahu bahwa Menteri Agama juga nggak punya kewenangan. Nah, itu kan urusan kalian gitu loh. Kalau memang regulasi nggak ada, kamu minta ke presiden. Kalau presiden nggak bisa memutuskan, kamu minta ke masyarakat untuk dimintakan ke DPR, dibikinkan undang-undang. Supaya Kementerian Agama itu punya hak, punya kewenangan untuk mengatur. Gitu loh. Kan selama ini yang kita lihat Menteri Agama itu ya dalam hal ini Nasaruddin Umar ya yang dulu kita idolakan, yang kita jargonkan ketika dia cium tangan Paus ya. Paus Yohanes dulu, wah ini simbol perdamaian karena itu orang menyokongnya untuk jadikan Menteri Agama. Ketika dijadikan Menteri Agama belempem, hanya pinter pidato aja. Solusinya hanya dua kalau melihat kebobrokan Menteri Agama. Yang pertama, ganti Menteri Agama. Tapi Tapi apakah itu jaminan, Mas, nah untuk mengganti makanya, menteri agama, apalagi nah, sampai membubar ini? ya. Tapi kan dari kemarin-kemarin ya kayaknya ya tetap terjadi, maksudnya Iya, iya. aksi-aksi intoleransi tetap terjadi. Sebenarnya gini loh, di masa Gus Yakut kemarin ya, yang dari NU, misal sebenarnya agak mendingan. Ada semacam kekuatan untuk mendorong meskipun masih terjadi ya, tapi ada action-nya ke bawah. Ya itu masih kayak polisi India ya telat. Kejadian sudah terjadi dia baru datang. Dan datang pun koordinasi, 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 koordinasi. Kenapa? Nggak ada kewenangan. Dia mau ngapain di situ? Pelanggaran hukum polisi. Mau ngapain? Mau nyeramain hak ulama, ada MUI, ada NU, ada macam-macam. Menteri Agama tuh hanya kacung di situ. Jadi apa ya? Bukan kacung ya, dia semacam pepesan kosong aja. Dia nggak punya kewenangan apa-apa, gitu loh. Bahkan powernya tuh lebih besar ormas keagamaan daripada Menteri Agama. Makanya kan tadi saya menawarkan opsi ganti Menteri Agama kalau masih mungkin. Karena Nasaruddin tuh memang menteri yang payah gitu loh. Lebih payah dari menteri-menteri sebelumnya. Dia kan mencitrakan diri sebagai nasionalis ya, mencitrakan diri sebagai seorang Bhinneka Tunggal Ika, tapi nggak ada actionnya sama sekali. Nah, ini yang perlu dilakukan. Kalau diganti menterinya kok masih sama, berarti yang masalah kementeriannya. Apakah Kementerian Agama itu memang, sudah waktunya dirombak? Atau bahkan mungkin dibubarkan, kita nggak perlu Menteri Agama, Tapi kan kayak gitu Dirjen memang, aja. pemahaman masyarakatnya memang, Mas. Nah, Jadi kan memang pemahaman masyarakatnya soal pemahaman mereka tentang bahwa kalau berbeda non-muslim, ya. bahkan dari kecil tuh banyak anak yang diajarkan, "Oh itu kafir, ini kafir," itu. Nah, Ini kan kadang yang memang mengajarkan dari siapa? arus Ulama kan? ya, Pemuka agama kan? pemuka agama. Nah, siapa yang bisa menindak? Polisi nggak mungkin dong nangkep khotib lagi khutbah dipentungin, kayak di Arab Saudi itu orang lagi khutbah diseret. Kenapa? Mhm, Ngkritik pemerintah. Karena di sana nggak boleh kan raja masalahnya. ya. Nah, itu kan nggak bisa dilakukan di sini. Jangankan itu. Wong kita mau bikin sertifikasi mubaligh ya, dai, ditentang sama ulama dan jiper menterinya waktu itu Yakut loh. NU loh. NU sendiri nolak. Itu kebodohan kita tuh di sini gitu loh. Jadi negara, pemerintah kalah dengan ormas. Pemerintah kalah dengan cecungu-cecungu yang merasa mewakili Tuhan di Indonesia gitu loh. Padahal kan mestinya pemerintah tuh punya power. Makanya kalau nggak ada regulasi, bikin. Masa pemerintah kalah? Bikin aturan. Kalau ada dai, kalau ada ustadz ngawur ya, ngomongnya kemana-mana, tangkap langsung. Bahkan kalau perlu Menteri Agama punya penjara sendiri untuk menjarakan ustadz-ustadz, dai-dai yang ngawur ini. Ya kan nggak harus dipenjara berapa tahun kan, didisiplinkan aja di Mhm. situ. Gitu loh. Kayak OTT gitu ya? Iyalah, ditindak kayak barak militer Deddy Mulyadi. Tangkap, barakkan di situ, kasih Enggak, mungkin pendidikan. kayak semacam KPK tuh, OTT, tangkap tangan. Jadi Oh, kalau tangkap ada tangan. dai yang Iya. ketahuan langsung di ini, Nah, kan harus ada peraturannya dulu. iya. Berdasarkan peraturan menteri, kalau menteri nggak kuat, perpres, ada presidennya, atau perpu, pengganti undang-undang, atau lebih kuat lagi bikinkan undang-undang oleh DPR. Ini perlu ditempuh, tapi semenjak Indonesia merdeka, semenjak ada menteri agama, ini nggak dilakukan. Makanya agama nggak dikontrol. Ngatur masjid aja nggak bisa kok, Mas. Masjid toaknya kemana-mana, ini kan Tuhan tuh nggak budek. Tapi kenapa itu toak sembarangan? Mmm. Kalau azan masih kita maklumi lah. Tapi toa itu jadi dimonopoli oleh umat Islam itu kan kebodohan kita sebenarnya.
Kebodohan kita dalam memahami negara ini bukan negara Islam. Ini bukan punya kita aja gitu loh. Itu ruang publik yang harus kita hormati. Dan ini yang terjadi. Ngatur masjid, ngatur jaraknya dari jalan nggak bisa kok. Bahkan banyak masjid dulu ya, nggak tahu sekarang, nggak punya izin. Masjid di kampung saya itu berpuluh tahun nggak punya izin. Ngurus izinnya juga susah waktu itu ya. Dan sekarang mungkin sudah. Itu menunjukkan bahwa banyak masjid, banyak musola itu nggak ada izinnya. Siapa yang berani menertibkan ini? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kita mayoritas. Jangankan itu, kita yang membuat peraturan yang menurut kita cukup moderat ya. NU aja nggak terima kok. Zaman Gus Yakut itu bikin sertifikat dai nggak terima, gitu loh. Belum yang lain-lain, belum yang konservatif, yang anarkis, yang barbar, apalagi itu. Lalu gunanya negara Indonesia ini apa? Bubarkan aja kalau gitu, ya kan? Kalau kita nggak bisa menjamin amanat Undang-Undang Dasar Mhm. 1945, kita nggak bisa mengayomi para minoritas, ya, orang-orang Kristen, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha dan lain-lain itu Konghucu, penghayat kepercayaan, bahkan minoritas dalam Islam sendiri, Ahmadiyah, Syiah, kita membiarkan itu terjadi, kekerasan itu terjadi, pemerintah buta matanya ya toh, FKUB jadi corong mayoritas, pemerintah daerah budek telinganya, nggak mendengarkan keluhan, malah jadi polisi India kalau udah terjadi pengrusakan datang. "Oh ini salah paham ini, kita damai aja yuk." Kita bikin materi kan banyak kasus di Bekasi itu, damai. Nggak bisa gitu dong. Intoleransi itu nggak bisa dianggap sebagai kesalahpahaman. Itu sebuah kerusakan moral, itu sebuah kebejatan dalam berpikir gitu loh. Kalau orang sudah amoral sedemikian rupa, kalau seorang sudah barbar sedemikian rupa, dia harus ditertibkan. Siapa yang menertibkan? Yang pertama tentu saja kalau pelanggarannya tidak mengandung kriminal. Kalau yang itu kan kriminal ya. Tapi kan udah ada perusakan, Mas, Apa tuh? perusakan ya yang di Padang ini, Mhm. perusakan rumah, Ya, kemudian yang anak kecil itu sampai ya, terluka. Ini kan sudah masuk kekerasan itu ya, ada kerasa. pengeroyokan nanti ya. Iya, penganiayaan, pengerusakan, banyak pasalnya itu. Yang tidak saya habis pikir itu, mereka kok tega gitu, Mas, sama Iya, anak kecil gitu ya. iya makanya. Bayangkan aja itu anak kita atau adik kita Iya, atau ponakan kita betul, gitu loh. betul. Meskipun mereka itu berbeda agama, Iya. masa sampai tega banget gitu loh. Iya, makanya saya heran, ini orang lagi mabuk apa lagi nyabu kali? Atau lagi minum tua kali kan kalau di Sumatera tuh banyak ya tua, produk lokalnya tua, kalau di Jawa itu arak, ya. Kalau di sana tuh tua yang Mhm, terkenal. Nah, apa mereka lagi mabuk tua? bukan, A mabuk agama, oh, Mas. mabuk agama ya. Karena rasa sebagai manusia ya, kan mestinya kalau lihat anak-anak itu kan, kita mau marah aja, lihat mukanya anak-anak tuh nggak jadi marah gitu loh. Mmm, Takut mereka jadi tertekan, takut depresi. Silakan marah, tapi jangan di depan anak-anak lah. Itu yang waras kan gitu. Ini sampai ngamuk, sampai melukai. Loh, pikirannya kemana? Seperti kata Mas, Firdaus, mereka apa nggak punya anak ya? Apa nggak punya keponakan ya? Atau mereka dulu nggak pernah jadi anak-anak ya? Mereka kok nggak paham psikologinya anak bahwa ini berbahaya bagi, karakter dia di masa depan. Ini berbahaya bagi pemahaman dia di masa depan. Dia akan menganggap, "Wah, Indonesia ini negara yang nggak aman," gitu loh. "Wah, jadi umat Kristen di Indonesia ini terancam ternyata." yang Dia lebih akan melihat parah lagi itu. mungkin dia akan menilai, "Wah, Islam kok kayak gini?" Gitu Nah, Mas ya. pada akhirnya akan mengatakan itu, "Islam ini agama apa sih? Kok Kekerasan. barbar banget ya? Memang itu yang diajarkan Nabi Muhammad ya? Oh, itu yang ditulis oleh Quran ya? Itu yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam ya?" Nanti mereka akan berpikir begitu, gitu loh. Makanya ini harus kita hindari, jangan terjadi lagi. Tapi kan kita nggak bisa menutup mata, ini kenapa terjadi. Di Sumatera Barat itu jejak kekerasan bukan sekarang, dulu ada namanya perang Padri, Imam Bonjol salah Tapi kalau satunya. kita melihat di Padang itu kan Mhm. banyak Mas tokoh-tokoh Indonesia yang lahir Iya, dari itu kan, seperti contohnya, eee, siapa itu, ada ada Muhammad Hatta, Muhammad Hatta Nasir gitu ya. Muhammad Nasir, Banyak kan tokoh-tokoh nasional yang banyak tapi kan nasionalis. harusnya kan, penduduk di sana kan harusnya lebih terbuka kan harusnya. Kalau yang saya amati itu tokoh-tokoh yang nasionalis, tokoh-tokoh yang, pandangannya ke depan itu pertama mereka biasanya hijrah. Mereka pendidikannya juga biasanya pendidikan luar negeri gitu ya. Ada yang pendidikan ke Belanda gitu ya. Dan rata-rata di Batavia kan waktu itu, di Jakarta kan. Mhm. Jadi kalau kita mengatakan bahwa orang ini keturunan Bukit Tinggi misalnya, iya, itu keluarganya.
Tapi dia mungkin lahir di Jakarta, di Batavia sejak itu, sudah bergaul secara, dinamis ya, dengan masyarakat yang campur-campur. Dan mereka merasakan penekanan dari, kolonialisme lebih besar kan kalau di Batavia, karena jumlah penjajahnya lebih banyak gitu. Mmm, Nah, inilah yang membedakan kenapa orang-orang itu yang, berpikiran luas, tokoh-tokoh hebat di masa lalu kita tuh asalnya dari Sumatera Barat. Tapi dewasa ini, hari ini banyak juga aksi kekerasan, aksi intoleransi yang juga terjadi di Sumatera Barat. Tempat sama yang melahirkan tokoh-tokoh nasional. Tapi kan sebenarnya ini bukan sebuah generalisir ya, bukan berarti kalau ada tokoh nasional lantas orang-orang di sana pikirannya sama. mmm, Karena Imam Bonjol juga lahir di sana. Perang Padri, perang apa itu, dengan adat itu, kaum adat dengan kaum agama itu juga terjadi di sana, gitu loh. Nah, ini kan tidak menunjukkan sebuah generalisir bahwa tokoh nasional identik dengan masyarakat lokal. Begitu juga sebaliknya, aksi intoleransi segelintir orang itu tidak mencerminkan mayoritas warga Sumatera Barat, gitu loh. Karena saya pernah tinggal di sana 3 tahun ya, dan mayoritas di sana tuh toleran sebenarnya, Mas. Kalaupun ada intoleransi itu karena hasutan. Dulu kan pernah di pesantren itu ada lembaran kertas itu, Mas. mmm. Itu isinya hasutan untuk membenci umat Kristen. Ada itu disebar-sebarkan di sana. Ada kelompok konservatif yang begitu. Nah, saya rasa ini juga masih berjalan sampai sekarang. Artinya apa? Tidak semua warga di sana itu intoleran, tapi kelompok ini menghasut orang-orang ini sehingga kalap, sehingga Mhm. ngawur, bahkan melakukan pengerusakan di depan anak-anak gitu loh. Ini yang terjadi di sana, Mas. Ya, jadi karena dihasut itu sebenarnya kan Iya, mayoritas penduduk karena mungkin pikirannya toleran, Mas. Tapi toleran karena ada sebenarnya. hasutan, ada Mhm, adu domba, ini bahaya ini kalau sumpahnya ini kita tidak segera tangani, ini akan dampaknya semakin negatif ke depan betul betul terhadap, keimanan, keislaman anak-anak kita ke betul, depannya. Nah, mhm, mungkin seperti itu. Menurut Mas Kaji itu nih terakhir, Mas, ya eee, apakah masih ada harapan, secerca harapan ke depannya bahwa ya kasus-kasus intoleransi itu akan semakin ya. turun, Mas? Atau malah semakin ini, gimana menurut Mas? Apakah ada sisa harapan bahwa ke depannya ini kan Indonesia akan semakin baik, Ya semakin aman buat semua agama gitu, ya. Mas? Kalau yang pertama, kalau kondisinya masih seperti ini ya, pemerintah nggak tegas, ormas dibiarkan semena-mena, menjamur, ormas keagamaan nggak diatur ya. Ormas keagamaan bikin pasukan paramiliter, ini juga salah satu kebodohan bangsa kita. Jadi mereka membiarkan ormas-ormas, termasuk ormas agama, membentuk pasukan-pasukan paramiliter, sehingga membuat, apa namanya, tekanan ke masyarakat biasa gitu ya. Harusnya sipil nggak boleh dong membentuk pasukan-pasukan, gunanya apa? Ini bukan zaman penjajahan kok. Kecuali zaman perang dulu orang membentuk pasukan paramiliter untuk dibantukan pada, apa, Negara. tentara itu ya, atau polisi lah, apapun itu yang dibentuk. Nah, itu masih oke kita terima. Di zaman damai, kita membentuk ormas paramiliter akhirnya apa? Malah orang sembarangan, dia menguasai parkiran sembarangan, dia mengintervensi, mempersekusi sembarangan. Nah, selama itu terjadi, kondisi kita akan semakin parah, Mas. Indonesia akan semakin parah. Kita ambil contoh FPI kemarin bentrok sama LSI. Bukan Sama-sama ormas. LSI, PWI. PWI LS, sorry Ya, sorry. PWI LS. Malah ke, LSI Wah, DJ-an. dia jadi kacau ini ya. Kacau. Wah. Ya, sorry, PWI LS, Ya, ya. Itu bentrok sama, FPI, mmm, gitu ya. Sama-sama ormas keagamaan, sama-sama beragama Islam, bahkan sama-sama, Aswaja itu ya. mmm, Sama-sama ini corak-coraknya sama, hanya bedanya apa, yang satu mengkultuskan Habib, yang satu mengkultuskan Wali Songo, gitu kan gitu. iya, Keduanya akhirnya bentrok. Yang satu menganggap Habib itu nggak diakui, sesat, mazhabnya apa, iya, nasabnya. nasabnya. Yang satu, "Ah, Wali Songo tuh nggak tercatat, nasabnya putus," ya, akhirnya kan bentrok. Ini menunjukkan bahwa ketidakdewasaan di tengah masyarakat ini selama tidak diatasi, kita akan lebih parah, Mas, dan yang kasihan minoritas, gitu loh. Kemudian yang kedua, karena, masyarakat parah, maka yang bisa mengubah ini adalah pemerintah. Pemerintah harus bertangan besi dalam hal ini. Kenapa? Kalau pemerintah lunak, mereka akan diketawain sama ormas-ormas coro-coro yang punya pasukan tadi. Mereka nggak dianggap
Mereka hanya dianggap kacung, jongos sama mereka, sama ormas. Kalau misalnya Menteri Agama nih, mau sedikit keras, bisa didemo sama kelompok-kelompok itu. Dan itu pasti gemeter, takut, nggak punya nyali. Dia mementingkan jabatannya daripada kepentingan umat banyak. Itu yang terjadi. Makanya kalau masih berharap Indonesia lebih baik ya, Indonesia lebih moderat, Indonesia lebih damai, lebih rukun, ya kita harus mengubah kondisi ini. Pemerintah harus turun. Dalam hal ini Menteri Agama harus merumuskan regulasi, harus membentuk kesatuan sampai kecamatan kalau perlu sampai desa. Tujuannya apa? Ini pasukan untuk negara gitu loh. Kalau mereka kurang, gandeng polisian, gandeng hansip kayak, gandeng apapun itu, kan bisa itu diberdayakan. Supaya kalau ada kejadian nanti bisa ditertibkan sebelum itu mewabah gitu loh. Kemudian forum komunikasi umat beragama, ngapain ada gunanya forum itu kalau nggak berfungsi? Bubarkan aja. Ngapain capek-capek gaji orang yang makan gaji buta? Kalau ada konflik semacam ini mereka baru datang, baru ngomong, wah itu salah paham mas. Nah, itu kan payah ini. Artinya selama ini kita membesarkan orang-orang yang nggak bisa bekerja. Gitu loh. Orang-orang yang nggak tahu saya tuh digaji untuk apa sih. Nggak tahu mereka. Mereka hanya bekerja di situ, menerima gaji, selesai. Nah ini yang saya harap ke depan pemerintah tuh melakukan apa ya, terobosan lah. Kita malu kayak gini mas. Masih ada kekerasan. Indonesia kok sangat udik banget sih, negara yang terbelakang banget sih. Kok masih ada intoleransi? Orang-orang ini kok bodohnya nggak ketulungan sih? Bukankah apa namanya, negara kita sudah disepakati bukan negara agama? Artinya semua agama punya hak untuk beroperasi di negara ini. Kalaupun ada orang yang beribadah di rumah pribadi, kamu nggak punya hak untuk menegur. Kamu nggak punya hak untuk bahkan merusak, mengintimidasi. Yang punya hak siapa? Pemerintah. Lapor, Pak, itu nggak punya izin. Tolong didiskusikan supaya ngurus izin, kan gitu. Nanti masyarakat bantu. Mestinya gitu, bukan malah dilarang. Ini malah dipersulit. Sudah ada izin, sudah bangun jalan, sudah benerin selokan. Katanya nggak ada komunikasi dengan warga sekitar. Kan bodoh banget itu. Dan ini terjadi. Dan pemerintah, pemuka agama, pemuka masyarakat diam. Nggak tahu bahwa ini penyakit, Mas. Ini merusak Indonesia. Dan itu dibiarkan. Dan saya berharap ini menjadi kejadian yang terakhir. Jangan terulang lagi lah. Malu. Ya. Kalau kita ini manusia yang berakal, kalau kita menganggap Islam agama yang benar, praktekkan dengan benar. Kalau agamamu memang kuat, kamu nggak usah takut kalau terkorosi dengan pengaruh agama lain. Tapi kalau memang imanmu yang cetek, pengetahuan agamamu yang dangkal, ya kejadiannya seperti yang di Sumatera Barat, seperti di Sukabumi itu. Orang-orang yang pemahaman agamanya dangkal ini menganggap dirinya paling benar dan menganggap orang yang berbeda darinya adalah salah dan sesat dan wajib dipengaruhi, wajib diperangi. Ini berbahaya, Mas. Demikian. Oke, terima kasih Mas Kajito. Sama-sama. Semangat sekali. Harus semangat, Ya. Mas. Terima kasih Mas Kajito. Sama. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang kaku dan sempit yang mudah menyalahkan dan mengkafirkan kelompok lain. Mari kita jaga kerukunan, hargai perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.